Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang pembahasan dari video pembelajaran 1 yang berjudul Asam Basa pada Larutan Garam, dan video 2 dan 3 yang berjudul Kesetimbangan Asam Basa dan Kesetimbangan Larutan. Pertama-tama kita akan membahas tentang video pembelajaran 1 terkait asam basa pada larutan garam. Sifat atau karakter suatu senyawa. Apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan. Ketika senyawa sudah terlarut, dapat memiliki sifat asam atau basa dan kadang tidak memiliki sifat asam atau basa yang disebut netral. Untuk mengetahui kekuatan asam, yaitu mengetahui kekuatan donor proton terhadap senyawa lain. Kekuatan asam ini juga dipengaruhi oleh pelarut, suhu, dan struktur molekul suatu asam. Pada bahasan ini kita akan fokus pada kekuatan asam berdasarkan struktur molekulnya. Sekarang senyawa yang akan dibahas untuk menentukan senyawa asamnya yaitu non-metal, hibrida, oksoeksid compound, dan ion metal terhidrasi. Jenis asam yang pertama adalah non-metal hibrida. Senyawa ini merupakan senyawa biner atau binary compound di mana tersusun atas atom hidrogen dengan unsur lain pada tabel periodik. Dan unsur yang dimaksud adalah unsur non-logam. Yang dapat menentukan kuat tidaknya suatu atom adalah dilihat dari kemampuan melepas proton. Dua faktor yang membuat proton mudah dilepas adalah yang pertama, keelektronegativitas dari non-logam pusat, yaitu golongan 5A, 6A, dan 7A. Elektronegativitas adalah suatu sifat yang mana kemampuan suatu unsur menarik elektron. Contohnya pada H dan F. F memiliki elektronegativitas yang tinggi. Jadi F bisa menarik elektron yang ada pada atom H. Karena adanya elektronegativitas antara E dan juga F menjadi molekular atau disebut juga lebih polar. E adalah atom lain. Bila senyawa makin polar, maka akan semakin mudah terbentuknya kutub. Dan bila semakin mudah membentuk kutub, H+ akan semakin mudah dilepas. Pada golongan 3A sampai golongan 5A tidak memiliki sifat asam, tetapi pengikatan asam bisa dilihat dari golongan 6A ke 7A. Faktor yang kedua adalah kekuatan ikatan atom. Dari atas ke bawah, ikatan atom akan semakin lemah karena ikatannya semakin panjang. Karena ikatan melemah, maka H+ semakin mudah untuk dilepas. Kita lanjut pada senyawa yang berikutnya, yaitu oksoeksid. Oksoeksid adalah senyawa yang memiliki atom hidrogen.
pada senyawanya ada atom oksigen dan juga satu unsur lainnya. Semua oksoasid memiliki atom H yang akan selalu berikatan dengan atom O. Sifat asamnya mengandung ikatan OH. Dan berikut adalah dua faktor yang mempengaruhi kekuatan asam pada oksoasid. Yang pertama adalah karena elektronegativitas dari non-logam pusat. Dan yang kedua adalah dipengaruhi oleh banyaknya atom O yang mengelilingi. Senyawa oksoasid sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama senyawa oksoasid dengan jumlah O yang sama. Di sini kekuatan asam meningkat dengan peningkatan elektronegatifan. Mengikatnya ke elektronegatifan meningkatkan kepolaran OH, sehingga H+ dapat mudah dilepas. Contoh dari jenis ini adalah hypohalus acid. Jenis yang kedua adalah oksoasid dengan jumlah atom O yang berbeda. Kekuatan keasaman meningkat ketika bertambahnya atom O yang berikatan pada non-logam pusat. Bila atom O semakin banyak, maka semakin besar pergeseran densitas elektron yang membuat senyawa tersebut mudah melepas ion H+. Lalu, senyawa yang selanjutnya adalah ion logam yang terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu dapat memiliki sifat asam karena dia memiliki kemampuan untuk mendonorkan ion H+ ke air. Contohnya yaitu metal nitrat dan garam aluminium. Karena muatan yang tinggi dari ion logam mampu menarik ikatan ion OH, yaitu molekul air yang terkait sehingga H+ dapat dilepas. Oksida. Oksida adalah suatu senyawa yang setidaknya di dalam senyawa tersebut terdapat unsur oksigen dan unsur lain. Dapat diklarifikasikan menjadi asam, basa, dan amfoterik. Di sini pada gambar ditampilkan tabel periodik yang sudah digolongkan oksida asam, oksida basa, dan oksida amfoterik. Di sini yang berwarna hijau menandakan bahwa dia adalah oksida basa. Dan yang berwarna biru adalah oksida asam. Dan yang berwarna merah atau orange ini adalah oksida amfoterik. Oksida asam. Oksida asam adalah oksida yang ketika bereaksi dengan air dapat membentuk asam. Oksida asam adalah oksida non-logam yang bilangan oksidasi unsurnya tinggi dan bersifat asam, misalnya N2O5, SO3, dan Cl2O7. Oksida asam adalah oksida yang bukan logam, yang bilangan oksidasi unsurnya rendah. Di sini ditampilkan pada gambar yaitu reaksi antara oksida asam dan juga air. Bisa dilihat pada gambar. Lalu oksida basa. Oksida basa adalah oksida yang bereaksi dengan air dan dapat membentuk basa. Oksida basa adalah oksida logam dasar yang bereaksi dengan air dan membentuk hidroksida logam. Seperti dapat dilihat pada gambar,
Di sini terdapat oksida logam dasar yang bereaksi dengan air dan membentuk hidrosida logam. Pada oksida basa, tidak ada oksida non-logam yang diketahui memiliki sifat dasar. Selanjutnya adalah oksida amfoter. Oksida amfoter adalah suatu oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan juga basa dalam suatu reaksi. Berilium oksida dan beberapa oksida logam, misalnya Al2O3 dalam golongan 3A dan 4A adalah amfoter. Tergantung pada kondisi reaksi, ia dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau sebagai oksida basa. Reaksi antara oksida asam dan basa dan reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan juga air. Selanjutnya kita akan membahas sifat asam basa larutan garam. Antara asam dan basa bereaksi, maka akan menghasilkan garam. Garam terdiri dari anion dan kation, sehingga dapat mempengaruhi pH. Larutan garam dapat bersifat netral, sehingga tidak dapat mempengaruhi larutan. Berikut adalah klasifikasi garam. Yang pertama, asam kuat ditambah basa kuat akan menjadi netral. Garam yang menghasilkan larutan netral terdiri dari ion-ion yang tidak bereaksi dengan air. Yang kedua adalah asam kuat ditambah basa lemah akan menjadi asam. Garam yang menghasilkan larutan asam mengandung anion yang tidak reaktif dan kation yang melepaskan proton ke air. Yang ketiga adalah asam lemah ditambah basa kuat akan menghasilkan basa. Garam yang menghasilkan larutan basa mengandung kation yang tidak reaktif dan anion yang menerima proton dari air. Yang keempat adalah asam lemah ditambah basa lemah yang akan menghasilkan basa atau asam. Keasaman keseluruhan larutan tergantung pada kekuatan asam relatif atau Ka dan kekuatan basa atau Kb dari ion yang dipisahkan. Jika kation dan anion bereaksi dengan air, ion dengan K lebih tinggi menentukan keasaman atau kebasaan suatu garam. Yang kelima adalah piprotik plus basa kuat akan menjadi asam atau basa. Kationnya berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam poliprotik. Anion ini bersifat amfiprotik yang dapat bertindak sebagai asam dan melepaskan proton ke air atau sebagai basa dan mengabstraksi proton dari air. Jika anion bersifat amfiprotik atau dari asam poliprotik, kekuatan anion sebagai asam atau Ka atau sebagai basa atau disingkat Kb menentukan keasaman garam. Kita lanjutkan pembahasan mengenai video kedua, yaitu tentang kesetimbangan asam dan basa dan kesetimbangan larutan.
Banyak sekali kejadian di alam yang mengalami reaksi pengendapan. Saat reaksi pengendapan terjadi, maka hal tersebut memiliki daya solubilitas yang tinggi atau sedikit larut dalam pelarutnya. Reaksi ini dapat dilihat pada pembentukan batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena terjadinya pengendapan pada ginjal berupa kalsium fosfat atau kalsium oksalat. Seperti yang ditampilkan pada gambar sebelah kiri, ini adalah batu ginjal yang melalui proses pembentukan pengendapan berupa kalsium fosfat atau kalsium oksalat. Fenomena lain juga terjadi pada gua. Pada pembentukan gua, terjadi pengendapan kalsium karbonat yang cukup lama. Makanya pada gua terbentuk sedimen-sedimen batuan unik yang banyak terjadi di atap gua. Banyak zat-zat yang terlarut memiliki batasan yang larut pada pelarut tertentu. Ketika senyawa ion terlarut dalam air, senyawa ion itu akan mengalami ionisasi untuk menjadi ion-ion penyusunnya. Contohnya pada garam dapur yaitu NaCl akan menjadi Na+ dan Cl-. Ketika suatu senyawa ion yang dilarutkan dalam air dalam jumlah berlebih, maka larutan akan menjadi jenuh. Akibatnya, di dalam larutan tersebut akan ada dua bentuk senyawa saat larutan sudah mencapai kesetimbangan. Ada ion dalam bentuk solid dan ada juga yang dalam bentuk ion. Beberapa senyawa ion sifatnya sedikit larut dalam air atau bila dibilang tidak larut. Tapi ketika senyawa mencapai kesetimbangan, ada senyawa ion yang larut namun dalam jumlah yang sangat kecil. Ion product expression atau HSP. Apabila senyawa ionik dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan ion-ion di mana ion ini adalah produk dari ionisasi. Produk yang disimbolkan dengan Hi mempresentasikan konsentrasi molar dari ion-ion yang terbentuk di mana konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh koefisien stoikiometrinya. Pada contoh ketika PbF2 dilarutkan dalam air, maka PbF2 ini akan mengalami ionisasi menjadi Pb2+ dan 2F-. Seperti yang tersedia pada gambar. Pada keadaan setimbang, rumusnya adalah seperti pada gambar, yaitu Hi-C sama dengan Pb2+ pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali dengan F-min pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2 lalu dibagi dengan konsentrasi PbF2.
Lalu dikalikan silang dan menghasilkan persamaan pada gambar tersebut. Secara sederhananya, rumus dapat ditulis menjadi HSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi F min pangkat 2 seperti pada rumus di atas ini. Ketika larutan jenuh, nilai numerik HSP menjadi nilai konstan yang disebut konstanta hasil kali kelarutan atau disingkat dengan KSP. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kali kelarutan KSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. KSP hanya bergantung pada suhu, bukan pada ion individu. Perhitungan yang melibatkan KSP. Salah satu cara untuk menentukan nilai KSP suatu garam adalah dengan mengukurnya kelarutan. Beberapa banyak garam yang diperlukan untuk memberikan larutan jenuh dalam larutan tertentu dalam larutan dengan jumlah tertentu. Hal ini berguna untuk menyatakan ini sebagai kelarutan yang sama dengan jumlah mol garam yang terlarut dalam 1 liter larutan jenuhnya. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung KSP. Asumsinya adalah semua garam yang larut 100% teroksidasi menjadi ion-ion yang tersirat dalam rumus garam. Pengaruh ion umum. Contoh dari reaksi yang terjadi pada gambar A yaitu timbal 2 kromat, garam yang sedikit larut membentuk larutan yang jenuh. Dan pada reaksi B, pada gambar B, ketika larutan N2CrO4 ditambahkan, jumlah PbCrO4 akan meningkat. Untuk pelarutan padatan ionik dalam larutan berair,
Salah satu dari kondisi berikut mungkin ada, yaitu larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan larutannya yang kelewat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai HSP dengan KSP garam untuk memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Endapan akan terbentuk bila Hi lebih besar dari KSP. Dan tidak akan terbentuk endapan bila Hi sama dengan KSP atau Hi kurang dari KSP. Ion sederhana Ion sederhana ditandai dengan satu atom ion yang diikat. Contoh Na+ dan juga CHCOO-. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat. Logam tersebut berkaitan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul, di mana molekul yang berikatan dengan N anion tadi tersebut disebut dengan ligan. Contoh dari ligan ion adalah hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa molekul dari ligan adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Semua ion kompleks yang terbentuk ialah seperti aturan Lewis, di mana ada asam basa Lewis. Sekian, itu saja video dari saya tentang review materi video pembelajaran kimia dasar 2, yaitu tentang asam dan basa pada larutan garam dan juga kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan larutan. Bila ada salah kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.